Karena itu saya berikan tema malam hari ini, keluarga adalah sekolah yang tidak pernah tamat. Orang yang hidup tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Tentu ada sesuatu hal yang baru akan terus kita pelajari setiap harinya. Selama kita ada di dunia ini, selama kita hidup di dunia ini, selama Tuhan kasih kita kesempatan hidup di dunia ini atau berada di dunia ini, kita tidak pernah lelah untuk yang namanya belajar. Jadi setiap hari saya mau katakan kita belajar. Dan kehidupan ini adalah kehidupan yang selalu belajar, termasuk dalam kehidupan berumah tangga. Jadi kehidupan kita ini adalah termasuk kehidupan berumah tangga, adalah kehidupan yang belajar. Karena itu ingatlah, Tiwi dan Anto, tidak ada sekolah atau les berkeluarga. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian katakan, ya, terima kasih. Apal les sampai neta hengki baru berapa bulan dan seterusnya. Tetapi mari kita belajar bersama pada malam hari ini. Jadi secara khusus saudara dan saudari berdua saya katakan, tidak ada sekolah atau les untuk berkeluarga di dunia ini untuk kita semua. Yang ada besok diberkati, hari itu juga langsung belajar. Kita diberkati langsung belajar. Tidak ada praktek berumah tangga. Kalau praktek tidak lulus, kita boleh remedial. Kalau di sekolah, kalau dalam rumah tangga itu tidak ada. Karena itu tidak ada sekolah untuk berumah tangga. Yang mohon dicatat ini. Tetapi selama kita hidup, kehidupan berumah tangga juga belajar. Saudara berdua, boleh tanya kepada Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Saya mau bertanya untuk kita sekalian yang hadir, yang sudah berumah tangga, bersuami dan beristri. Sudah ada yang lulus berumah tangga? Sudah ada? Sudah ada yang lulus? Baru lolos. Belum? Baru lolos. Baru lolos? Iya. Sudah ada yang punya sertifikat dari Tuhan bahwa sudah lulus? Sebentar ujian? Bapak Alvin, sertifikat sebelah. Ada yang bersertifikat tapi sepotong? Sebelah Pak Alvin. Ya? Tidak ada juga? Dengar, bahkan usianya yang sudah tua, mungkin ada yang, siapa yang berumah tangga 20 tahun sekarang? Sudah berkeluarga 20 tahun? Banyak? 30 tahun? Banyak. 50? Belum ada? Ya? 40 ya, kita katakan 40 yang paling banyak di sini. 45 lah supaya tidak ada persoalan. Bahkan yang sudah tua sekalipun 45 tahun berumah tangga, saat ini yang sudah sangat lama, sekarang ternyata masih belajar. Betulkah tidak? Apakah kita masih saling belajar satu sama lain? Atau sudah tidak? Masih. Bahwa yang sudah berumah tangga berpuluh-puluh tahun pun masih saling belajar. Apalagi kita yang baru, itu harus lebih belajar lagi. Karena itu kehidupan berumah tangga adalah kehidupan yang terus belajar. Itu yang saya katakan. Tidak ada habis-habisnya. Tidak ada selesai-selesainya belajar dalam kehidupan yang namanya rumah tangga. Belum tentu keluarga yang bahagia di sana metodenya sama dengan yang akan kalian bentuk, atau yang akan saya bentuk, atau yang Bapak Ibu bentuk. Karena itu keluarga Kristen selalu, sekali lagi saya katakan, adalah keluarga yang belajar. Tidak ada putus-putusnya, tidak ada habis-habisnya. Maka jangan pernah lelah untuk namanya belajar. Itu yang pertama. Tidak ada orang yang bilang katakan, sudah cukuplah saya, karena saya sudah tua dan seterusnya. Kalau di sekolah tamat boleh dari sekolah, tetapi pelajaran atau pendidikan tidak akan pernah usai, termasuk
dalam kehidupan berumah tangga. Ada saja sesuatu yang kurang dalam kehidupan kita berumah tangga. Karena itu sekali lagi pernikahan atau rumah tangga juga itu adalah dua orang yang bersedia untuk belajar, suami dan istri, laki-laki dan perempuan. Belajar untuk apa? Belajar memahami kehendak Tuhan dan apa maunya Tuhan dalam keluarga kita. Itu belajar. Kalau maunya kita gampang, tapi apa maunya Tuhan itu yang sulit. Karena itu teruslah belajar, bukan hanya untuk saudara berdua yang akan membentuk keluarga, tapi kita semua. Kalau maunya kita gampang, maunya pendeta Hengki, pendeta Pasma dan seterusnya gampang, tetapi maunya Tuhan itu yang sulit. Sehingga saya katakan kita harus terus belajar dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Amin. Kurang keras. Amin. Dua lembar inde khutbahku. Ya memang berat karena TV ya teman kecil saya. Jadi agak bagaimana untuk mengkhutbah di teman seangkatan. Istri saya katakan, bagaimana perasaanmu untuk berkhutbah teman seangkatan? Supaya agak sulit inde. Karena itu kalian berdua, saudara berdua dan kita semua sudah memutuskan untuk membentuk suatu rumah tangga besok. Maka kalian harus belajar di dalamnya. Metode rumah tangga orang lain belum tentu sama dengan yang apa yang akan kalian lakukan. Nah karena itu bagian firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, saya bagi dalam 3 bagian untuk kita belajar bersama. 1, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Itu poin pertama, sehati sepikir. Untuk kita sekalian. Pertanyaannya, mungkinkah menyatukan orang yang berbeda latar belakang? Baik dari segi pendidikan, ekonomi, asal keluarga, asal kampung dan seterusnya, kebiasaan dan lain-lain. Mungkinkah kira-kira menyatukannya dalam satu ikatan keluarga? Tentu jawabannya adalah iya. Karena yang terbesar yang melandasi keluarga adalah cinta kasih. Jadi kalau membentuk rumah tangga tidak dilandasi dengan cinta kasih, maka tidak mungkin bisa dipersatukan. Tetapi yang susah itu adalah sehati sepikirnya. Dilandasi oleh cinta, tetapi yang sulit adalah sehati sepikirnya. Menyatukan orang yang berbeda dari latar belakang masing-masing, keluarga dan seterusnya. Bagaimana supaya membuatnya menjadi satu? Kalau sudah satu, kalau sudah menikah, tentu harus bersatu. Jangan lagi ya jalan masing-masing. Itulah sebabnya Yesus Kristus berfirman, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Maka yang perlu saya katakan kepada kedua saudara dan saudari dan kita semua, bahwa pernikahan yang akan dilakukan esok hari adalah pernikahan yang dipersatukan oleh Allah, bukan dipersatukan oleh bapaknya Dedi atau mamanya Dedi atau terusnya, tetapi pernikahan yang dipersatukan oleh Allah. Jadi atas alasan apapun besok, lusa, minggu depan dan seterusnya, yang ada di tengah-tengah kehidupan keluarga kalian, tidak ada alasan untuk yang namanya bercerai. Amin. Jadi kalau ada orang yang bermaksud untuk menceraikan manusia, berarti ia adalah seorang pembangkang atau membangkang kepada Tuhan. Itu berarti dia menolak apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, siapapun manusia di dunia ini tidak pernah serupa dan sama. Orang kembar pun pasti memiliki perbedaan. Karena itu kalian atau kita semua, suami dan istri, berbeda tetapi kemudian dipersatukan. Sehingga diminta di sini, poin pertama adalah sehati dan sepikir.
Kalau orang yang berangkat dari hatinya lalu dulu, maka pikirannya maka jernih. Berbeda dengan orang yang berangkat dari pikirannya dulu. Kalau berangkat dari hatinya lalu ke pikirannya, maka jernih. Tetapi kalau berangkat dari pikirannya lalu masuk ke hatinya, maka sulit. Sehingga yang perlu di sini adalah sehati dan sepikir. Sehati sepikirlah kamu. Kalau mau rumah tanggamu adalah rumah tangga yang diberkati, kita semua. Kalau mau rumah tangga kita adalah rumah tangga yang baik, kalau mau rumah tangga kita adalah rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan, maka dengan arahkan hatimu dan arahkan tujuan rumah tanggamu itu ditentukan oleh Allah, atau arah dan tujuan rumah tangga kita masing-masing itu tergantung bagaimana kita atau kalian. Yang kedua, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah hatimu atau pikiranmu pada perkara-perkara yang sederhana. Di keluarga, mulai dari hal yang sederhana. Jangan langsung berpikir bahwa ketika membentuk rumah tangga esok hari, saya harus punya ini, punya itu, dan seterusnya. Motorku 5, mobilku 2, anak 9, dan seterusnya. Jangan dulu. Mulai dari hal yang sederhana. Sebab Tuhan Yesus katakan, sebab barang siapa setia kepada perkara-perkara yang kecil, kepadanya akan diberikan perkara-perkara yang besar. Tidak ada Tuhan bilang, setialah kamu pada perkara yang besar. Untuk apa lagi perkara yang kecil? Karena itu saudara berdua, setialah kepada perkara-perkara yang kecil terlebih dahulu, maka kepadamu akan diberikan perkara yang besar. Menjadi pengurus kategorial itu kecil, atau pengurus par, setialah kepada perkara-perkara yang kecil di sekolah minggu misalnya, maka akan diberikan tugas atau perkara yang besar, misalnya menjadi guru sekolah. Ada orang yang pertama-tama mau berkeluarga sukses, keluarganya sukses. Tentu kita semua, tidak hanya orang, tetapi kita semua ingin keluarga kita sukses, keluarga kita punya uang yang banyak, tetapi tidak pernah berdoa di keluarganya. Mau sukses, mau kaya dan seterusnya, tetapi perkara yang sederhana yaitu berdoa bersama di keluarganya tidak pernah. Tetapi tidak pernah sama-sama makan di keluarganya. Padahal keinginannya diberkati oleh Tuhan. Tapi perkara-perkara yang kecil itu saja sulit untuk dilakukan. Berdoa itu adalah hal yang sederhana. Tapi kekuatan doa itu melampaui segala apapun ketika kita yakin dan kemudian kita mengimaninya. Maka itu yang perlu Bapak Ibu lakukan di tengah-tengah keluarga kita. Saya tidak tahu berapa banyak keluarga Kristen yang mulai kehidupan sehari-harinya dengan berdoa. Semoga kita semua di tempat ini memulai kehidupan kita, aktivitas kita dengan berdoa. Masih adakah di antara kita? Masih ada? Tidak ada, Mi? Ini yang mungkin sudah berkurang. Ban pagi nawamu kopi. Lupa untuk katakan emang mana tak berdoa dulu. Langsung aku kopi dan seterusnya. Ingatlah kita semua, bukan hanya saudara berdua, ketika kehidupan rumah tangga dimulai dengan berdoa, percayalah banyak hal di luar pikiran kita akan terjadi yang boleh dilakukan oleh Tuhan. Amin. Yang ketiga, janganlah menganggap dirimu pandai. Di awal saya katakan tadi, tidak ada seorang pun yang mengatakan rumah tangga kami sudah lulus.
Di awal saya katakan tadi, tidak ada yang mengatakan bahwa saya sudah punya ijazah atau sertifikat lulus dari Tuhan berumah tangga. Rumah tangga kami sudah taat, rumah tangga kami sudah tamat. Tidak ada. Saya yakin semua keluarga Kristen sampai sekarang itu tentu masih tetap belajar. Belajar kepada apa? Belajar kepada kehendak Tuhan. Sebab dalam rumah tangga kita sehari-hari, kita terkadang lupa apa janji kita kepada Tuhan. Tuhan bilang, ajari anak-anakmu. Cara khusus untuk kita semua, pesan pastoral untuk kita semua. Kita kadang lupa pada janji kita pada Tuhan. Tuhan bilang, ajari anak-anakmu, tapi kita juga kadang lengah dari janji kita tersebut. Lupa mengajari anak-anak kita. Amarahmu tidak boleh engkau pendam sampai matahari terbenam. Tapi ada yang kemudian bisa berhari-hari, bisa berbulan-bulan, dan seterusnya. Padahal Tuhan bilang apa? Jangan menganggap dirimu pandai. Kalau dimulai dengan kerendahan hati dan antok, saya yakin keluargamu akan terus diberkati oleh Tuhan. Karena itu 3 hal ini menjadi bagian perlengkapan kita sekalian, yang mungkin tidak sempurna dalam pendengaran kita, tetapi saya yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan akan menyempurnakannya. Hendaklah kita sehat sepikir dalam kehidupan rumah tangga kita. Setialah kepada perkara-perkara yang sederhana, dan kemudian janganlah menganggap diri pandai. Kiranya Roh Kudus Tuhan terefleksikan dalam hati kita masing-masing untuk menjadi pedoman kita dalam konteks belajar di dalam rumah tangga kita masing-masing. Mari bersatu teduh.